Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Liansari dengan NIM 2112033 dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Dwi Haryanti, MPDI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kecerdasan majemuk, pengertian kecerdasan majemuk, macam-macam kecerdasan majemuk, serta kecerdasan linguistik verbal. Apa sih kecerdasan majemuk itu? Jadi, latar belakang kecerdasan majemuk. Awal mulanya, kecerdasan majemuk ini didasari karena kegelisahan Howard Gardner pada kecerdasan seseorang hanya dilihat dari intelektual saja. Sehingga kemudian selama kurang lebih 15 tahun, Howard Gardner meneliti kecerdasan tersebut. Penelitian itu berhasil mengungkapkan kesalahpaham besar bahwa kecerdasan tidak hanya dibatasi dari IQ saja. Seseorang mempunyai banyak kecerdasan yang ada dalam dirinya. Oleh karena itulah, Howard Gardner menyebutkan kejadian kecerdasan majemuk atau kecerdasan jamak. Seseorang dikatakan cerdas apabila orang tersebut mampu menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Penyelesaian persoalan tersebut tidak hanya didasarkan pada teori semata, melainkan dengan tampil dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Howard Gardner menyadari bahwa banyak orang bertanya-tanya tentang konsep multi-inteligensi, sehingga Gardner berinisiatif menyusun kriteria-kriteria tertentu yang diperoleh melalui penelitian yang sudah dilakukannya. Masing-masing kriteria yang disusun disesuaikan dengan kategori kecerdasan yang dimiliki individu. Pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Kecerdasan majemuk juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk beradaptasi terhadap lingkungan atau perkembangan yang terjadi saat ini. Macam-macam perkembangan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik verbal. Kedua, kecerdasan matematis logis. Ketiga, kecerdasan visual spasial. Keempat, kecerdasan musikal. Kelima, kecerdasan kinestetik. Keenam, kecerdasan interpersonal. 7, kecerdasan intrapersonal. 8, kecerdasan naturalis. Ke-9, kecerdasan spiritual eksistensial. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kecerdasan linguistik verbal. Jadi, kecerdasan linguistik verbal, pengertian dari kecerdasan linguistik adalah sebuah kecerdasan memakai kata dengan maksimal baik tulisan ataupun lisan. Pada dasarnya, verbal linguistik adalah sebuah aktivitas yang terjadi secara alami, sama seperti saat manusia yang tidak berpikir saat bernafas. Sedangkan menurut Maylwin, kecerdasan verbal linguistik merupakan kecakapan untuk menyusun pikiran secara runtun serta mampu menggunakan verbal sebagai kompetisi. Tujuan dari pengembangan linguistik itu, yang pertama, supaya siswa bisa bersosialisasi lisan ataupun tulisan secara fasih. Yang kedua, supaya mempunyai bahasa dalam membuat orang lain yakin. Ketiga, dapat meningkatkan penghafalan sebuah informasi. Keempat, dapat menjelaskan, dapat menyampaikan dengan gaya bahasa sendiri. Dan yang terakhir, kelima, dapat menyampaikan dengan gaya bahasa sendiri. Fungsi dari pengembangan linguistik dibagi menjadi 7. Yang pertama, fungsi instrumental. 2, fungsi regulatif. Ketiga, fungsi interaksional. Keempat, fungsi personal. Kelima, fungsi heuristik.
keenam, fungsi imajinatif. Ketujuh, fungsi representatif. Teori pengembangan linguistik. Yang pertama, teori nativis. Kedua, teori behavioristik. Ketiga, teori kognitif. Keempat, teori pragmatik. Kelima, teori interaksionis. Tahap perkembangan linguistik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tahap pralinguistik. Yang kedua, tahap proto-linguistik. Dan yang terakhir adalah tahap linguistik. Indikator dari kecerdasan linguistik verbal. Yang pertama, senang dan efektif berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, senang dan baik dalam mengarang cerita. 3. Senang berdiskusi dan mengikuti debat suatu masalah. 4. Senang dan efektif belajar bahasa asing. 5. Senang bermain game bahasa. 6. Senang membaca dan mampu mencapai pemahaman tinggi. 7. Mudah mengingat kutipan, ucapan ahli, akar, ayat. 8. Tidak mudah salah tulis atau salah eja. 9. Pandai membuat lelucon. 10. Pandai membuat puisi. 11. Tepat dalam tata bahasa. 12. Kaya kosakata. 13. Menulis secara jelas. Materi yang terakhir adalah strategi pembelajaran dalam mengembangkan kecerdasan verbal linguistik. Yang pertama dengan metode bercakap-cakap, kedua metode bercerita, dan ketiga metode bernyanyi. Baiklah, materi yang sudah saya jelaskan tentang apa itu pengertian majemuk, latar belakang majemuk, macam-macam kecerdasan majemuk sudah saya jelaskan, dan selanjutnya sudah saya jelaskan juga apa itu pengertian dari linguistik verbal dan sebagainya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.